Oke, selamat malam ya semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Untuk yang baru pertama kali masuk, yang baru pertama kali join ya. Kalau kamu ingin tanya dan ingin dapatkan jawaban lewat kartu tarot ya, kamu lempar minimal di 10 ya. 10 C, 10 koin ya. Nanti akan keluar ya kurang lebih 4 kartu. Ya, kalau di 30 akan keluar kurang lebih 8. Oke, sebentar ya. Kita baru mulai ya. Aku izin shuffle kartu dulu. Oke, di sini sudah ada. Halo Kak Andri. Ih, kamu gercep banget deh. Ya, ada Kak November Baby, ada Kak Andri ya. Coba kita cek ya. Yang pertama untuk Kak November Baby. Berarti bulan ini dong ya. November. Aduh, ini kenapa lagi? Bentar. Kak, apa yang dirasakan Indra ke Elisa ya hari ini? Indra, gimana perasaanmu Indra sama Kak Elisa? Oke, kalau aku lihat ya, Kak, ini PDKT kah atau pacaran sayang? Ya, kalau aku lihat nih energinya kayak lagi merajuk ya, kayak lagi ngambek ya, gitu. Entah lagi ngambek, entah lagi kayak merajuk gitu ya. Kalau aku lihat gitu ya. Cuman di sini sih aku lihat dia tipe orang yang ini ya, yang effort gitu sih. Ya, gitu. Jadi ini kalau dari kartu ya kelihatan kayak hawa-hawa PDKT lah atau mungkin ya mungkin pacaran gitu ya. Ini orangnya dia apa ya cukup kaku ya dan berprinsip ya. Kalau untuk energi hari ini kayaknya dia lagi apa ya kayak lagi mikirin sesuatu hal gitu ya gitu tentang kamu tapi kayak ada energi-energi kayak lagi nggak mood lah intinya gitu. Seperti itu sayangku ya kalau dari kartunya aku nggak tahu nih statusmu apa. Ya Kak, bener-bener tiba-tiba diem karena tahu aku lagi berlibur. Ya, kalau aku lihat gitu sih, dia di sisi lain ya kayak takut ganggu. Itu yang pertama. Ya, dia lagi takut ganggu. Tapi nanti mungkin setelah kamu ini ya, setelah kamu berlibur gitu ya, dia akan akan ngabarin kamu. Tapi sebaiknya sih mungkin kamu yang ngabarin dia dulu sih. Gitu, karena aku lihat kok kayak entah nggak mood atau mungkin karena sungkan ya, sayang. Oke, yang kedua ya ada Kak Andri. Kita ke Kak Andri ya. Gimana energi pikiran terdalam SA ke saya? Oke, untuk saat ini ya. Apa yang kamu pikirkan wahai SA kepada Kak Andri? Aku lihat dia sayang sama kamu gitu ya. Cuman energinya diem sih ini. Gitu ya. Cuman energinya kayak lagi diem ya. Jadi aku nggak tahu nih apa yang dia pikirkan tuh kayak dia mau ngomong sesuatu ke kamu tapi kayak nggak sampai hati gitu ya. Ini sih yang dia rasakan ya, dia kayak banyak pikiran gitu ya, dia overthinking gitu. Jadi kayak rasanya ya energi di saat ini gitu kayak berat banget buat si SA ini itu ya. Dan itu kayak pengaruhnya ini nih ada kartu judgment ya. Ini kamu ngomong sesuatu kah atau mungkin ada peristiwa apa gitu ya yang bikin dia tuh kepikiran. Seperti itu ya Kak Andri. Kemudian kita yang kedua ya pertanyaannya Kak Andri. Kabar baik ya atau energinya Kak Andri di malam ini. Oke, kalau aku lihat nih, kamu habis melakukan apa ini Kak Andri ya? Aku nggak tahu nih bener nggak ya, entah mungkin
lagi pusing, terus kayak pengen apa ya, menghibur diri gitu ya, atau pengen apa ya, kayak kamu bukan hura-hura ya, jadi kayak kamu pengen melakukan sesuatu hal yang kayak kamu tuh ingin menghilangkan kepenatan. Itu yang aku lihat dari kartu ya. Seperti itu, sayang. Ya, kalau dari ini, dari kartunya gitu. Dan ini terutama ya hari ini kamu gede banget sih ya tentang hubungan kamu sama si SA ini ya. Jadinya kayak apa ya? Kayak udah nggak kayak yang kemarin-kemarin ya, yang sweet gitu ya. Aku nggak tahu ini ada apa dengan kamu, Kak Andri ya. Jadi kayak hari ini tuh kamu energinya tuh kayak dipenuhi gitu ya tentang si SA ini gitu. Untuk keuangan masih belum ada kabar baik, sayang. Memikirkan usaha saya. Tapi ini tadi memikirkan usaha tapi juga ada SA juga gitu loh di sini. Itu ya. Ya ini masih belum ada kabar baik, sayang, kalau untuk ini ya, perduitan nih. Masih belum ya. Oke, gimana perasaan Elina ke Faiz? Bener cintakah ya? Apakah dia ada cowok lain? Elina, perasaan kamu gimana? Bener cinta nggak sih? Ada cowok lain nggak sih? Kalau aku lihat ya Kak, di sini nggak ada cowok lain gitu. Aku lihat dia dia sayang, dia nyaman ya sama kamu ya. Aku lihat di sini nggak ada cowok lain. Cuman energinya hari ini si Elina ini kayak lagi nggak mood sama kamu gitu. Dia orang yang cukup rasional ya dan realistis gitu. Jadi kayak apa sih, dia lebih lebih suka ke hal-hal yang real gitu loh. Ya aku nggak ngeliat di sini ada kartu orang ketiga ya, istilahnya gitu. Oke, lanjut lagi kita ke Kak Andri. Korek lebih dalam lagi tentang SA. SA, apa yang kamu inginkan SA dari Kak Andri? Kalau aku lihat ya, si SA ini sih dia ya kalau pengennya pengennya tuh tetap ini ya, pengennya tetap kayak jalin hubungan sama kamu gitu ya. Karena dia udah terlanjur nyaman ya, istilahnya situ. Udah terlanjur nyaman, juga udah terlanjur sayang, istilahnya gitu. Ya, itu dia nggak pengen apa ya, Kak Andri ini pergi ya kalau aku lihat. Dan aku lihat juga sih dia apa ya, di sisi lain gitu ya, dia dia ngebutuhin dirimu gitu ya. Aku nggak tahu nih kamu memberikan support apa gitu ke dia gitu ya. Jadi istilahnya ya dia sayang tapi dia juga butuh kamu juga gitu. Jadi kalau untuk apa ya, kehilangan dia nggak rela. Kita ke Kak Firawin. Tiba-tiba jadi cuek banget ya. Itu tadi Kak, aku lihat dia nggak mood sama kamu ya. Hilang tadi Kak. Kak C. Cengek apa siapa ini ya? Egois dia Kak. Ya namanya orang kan dia punya ego masing-masing ya. Mungkin hal-hal yang dia butuhkan ya ini ya, kayak selama ini tuh dia kayak menderita di bagian itu dan dia butuh itu ya. Jadi dia kayak bakal mencari hal tersebut dan nggak mau kehilangan gitu. Gimana kalau Musfirah jadi live hostingnya bos? Apakah ya hasilnya lumayan ya atau lebih baik dari kerjaan yang sekarang? Duit, duit, duit. Aku lihat lebih baik, sayang. Gitu ya. Kamu jangan takut sih. Aku lihat nih kayaknya agak-agak ragu ya. Gitu, atau mungkin kayak agak-agak ya mau tapi kayak butuh kepastian duitnya gitu ya. Gak apa-apa ya, jalanin aja. Kalau aku lihat ya kamu bisa sih. Dan kalau misalkan orientasi kamu adalah hal-hal dikaitan dengan keuangan ya, ini sangat jauh lebih baik daripada ini ya, kerjaan kamu yang sekarang gitu ya. Lanjut aja sayang ya, kesempatan tidak datang dua kali. Kak Star, kalau mau tanya kamu ini ya, minimal lempar di 10 koin sayang ya. Kalau enggak nanti tak lewatin. Ya, sama-sama ya Kak, ini Kak Firawin. Oke,
Ini Kak, ini ada nggak sih? Siapa tadi namanya? Hilang. Seperti itu ya, sayangku. Oke. Ini kalau masih belum ada yang tanya ya, sekarang kita cek dulu ya energi di hari ini. Coba. Energi di hari ini bagusnya ngapain ya kira-kira di malam ini sih? Oke, kalau aku lihat dari kartu ya ini sebenarnya sih kalau energi di hari ini tuh kayak apa ya? Kayak melanjutkan gitu ya. Jadi mungkin misalkan nih sebelumnya kamu kayak punya project atau ingin mengerjakan sesuatu hal gitu ya. Nah, itu tuh di hari ini tuh hal-hal yang ditunda kemarin gitu ya. Ini lebih baik gitu ya, lebih baik segera dikerjakan intinya gitu ya. Jangan menunda-nunda gitu ya hal-hal yang ini yang berkaitan dengan sebenarnya istilahnya misalkan contoh nih kamu ada kerjaan gitu atau ada usaha gitu ya yang ingin kamu lakukan gitu tapi kayak berhenti di tengah jalan. Nah hari ini malam ini tuh kayak ini ya kamu lebih baik gitu ya energinya ya untuk melanjutkan apa yang tertunda kemarin gitu ya kalau dari kartu seperti itu. General reading sayang ya ini sebenarnya kok kayak nampar aku banget ini ya energi hari ini kayak nabok banget gitu ya banyak hal yang tertunda gitu ya yang apa ya istilahnya yang kemarin udah dikerjain mogok di tengah jalan itu harus diselesaikan intinya ya di hari ini gitu kalau bisa ya itu apa ya energinya ngebus banget sih intinya gitu sama kebanyakan nunda-nunda. Nah itu dia ya. Aku kok setelah baca energi ini kok kayak berasa tertampar ya, merasa ketabok. Ada penundaan ya itu. Seperti itu sayangku ya, secara umum aja ya. Loh, Kak Star hilang. Ini Kak Star nih kamu kalau mau nanya ini ya ditambahin 9 sayang. Ya, kita minimal ada di 10 ya kalau mau dibacain. Seperti itu sayangku. Hujan nggak sih di sana ya? Di sini tuh hawanya kayak gimana gitu ya. Kayak lembab hujan males mager. Oke, Kak Priska silakan mau nanya apa? Tuh, tak kira kamu jadi pergi. Oh, lah tadi kok kerincing-kerincing itu? Itu udah prepare. Itu udah prepare. Oh, udah jalan toh. Ya iya sih. Aduh, aduh. Kristen. Oke, silakan Kak D. Ini siapa dulu nih? Kak D dulu apa Kak Priska dulu ya? Lumayan santuy banget ini maghrib-maghrib ini. Ya, malam juga Kak Supari. Gimana jagungmu? Kamu nanam apa sih yang udah kamu mulai Kak Supari? Oke, kita ke Kak D dulu ya. Sambil ngobrol-ngobrol ya Kak Supari dan yang lainnya. Perasaan Muhammad Husnul ke Devi. Pacar, tumbenan dia kok kayak bucin sama aku. Oh, tumben ya. Oke, kita cek ya. Muhammad Husnul sebenarnya kamu kenapa sih gitu ya atau kok tumben bucin gitu ya? Habis habis kena apa? Oke, energinya gimana ini ya, Muhammad Husnul kamu?
Ada apakah ya? Oh, dia pengen dimanja loh, Kak. Iya, ini energinya dia tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak lagi apa ya? Aku nggak tahu nih. Apakah lagi galau atau kalau misalkan LDR sih pas banget ya. Mungkin kayak lagi kangen gitu. Ada hawa-hawa pengen ketemu. Ada hawa-hawa apa ya? Kayak nggak mood. Kayak hawanya tuh kayak butuh kamu gitu loh. Ya, jadi kayak pengen dimanja-manja. Itu kalau aku lihat dari kartunya ya. Tuh. Dia suruh jaga kesehatan, awas dia ini ya masuk angin ya. Kalau aku lihat dia memang memang bucin tuh karena ini, bukan karena yang lain yang gimana-gimana ya, tapi kayak energinya itu kayak dia butuh dimanja-manja gitu ya atau butuh disupport gitu. Ya. Kalau dari kartu seperti itu nih dia lagi apa ya? Lagi galau, bingung sendiri gitu ya energinya. Oke, lanjut lagi ya. Cabai sama kubis. Oh, cabai sama kubis udah. Kemarin lupa mau tanya timun bulan 2 Kak. Jagung udah persiapan, timun kan bulan 2. Ya, sama-sama sayangku Kak deh. Timun kan bulan 2. Oh, kamu sawahnya lebar ya? Kayaknya nanam apa-apa itu bisa muat semua gitu loh, Kak. Oke, Kak Priska ya. Kak Supari kamu nanya apa ya? Nanya timun atau apa nih? Aidil, sebenarnya kamu lebih milih untuk bertahan dan berhubungan baik sama Priska walau dengan syarat-syarat ya atau memilih lost contact. Oke, Aidil gimana nih? Ya, perasaan kamu, energi kamu ya, apa yang kamu pilih? Ya, tetap lanjutkah atau lost contact? Kalau aku lihat ya, Kak, ini kalau dari kartu, ya dia sebenarnya nggak apa ya, kalau energi itu dia nggak bisa yang ninggalin kamu gitu. Meskipun ya mungkin kadang dia entah mungkin jadi kayak nggak mood gitu ya, itu ya. Tapi dia tetap apa ya, tetap kayak ingin bareng kamu sih Kak, gitu ya. Di sini ada kayak udah kenal lama gitu ya. Kalau dari kartunya, jadi kayak bener-bener ninggalin sih enggak ya gitu. Cuman ini sih ada energi-energi apa ya, The Magician itu biasanya energinya kayak tarik ulur gitu ya. Jadi mungkin kadang mood, kadang nggak mood gitu ya. Misalkan contoh nih, aku nggak tahu benar atau enggak ya. Eh, apakah biasanya mungkin sebulan itu ketemu 2 kali, jadi ketemu sekali gitu ya, nungguin dia mood gitu. Seperti itu sayang ya. Ini biasanya sih kartu-kartu The Magician ini kayak ya dia akan datang gitu ya kalau dia butuh. Biasanya begitu. Mm-mm. Kayak nggak sanggup dia walau gede. Iya, gede-gede tapi dia kalau butuh balik gitu loh, Kak. Ya. Oke, Kak Supari ya. Mengenai timun di bulan 2. Timun di bulan 2. Timun seger banget ya. Timun biasa ya. Kalau bulan puasa tuh biasanya timun suri. Ini kamu timun apa nih? Timun biasa ya. Iya, sama-sama Kak Priska. Coba kita cek. Timun ya yang dimaksud Kak Supari ini di bulan 2. Duitnya gimana ini? Duit, duit, duit. Duit. Kalau aku lihat kamu belum menguasai pasar timun loh, Kak. Ya, ini ya, timun sayur ya atau timun yang kamu maksud lah intinya. Ya, tapi kalau mau coba nggak apa-apa. Jadi buat kata gini, ya misalkan kamu kan ada sawah beberapa petak gitu ya. Kamu kan fokusnya kemarin di apa sih lupa aku. Cabe sama apa tadi lupa lagi. Ya, itu ya jagung, timun gitu ya. Itu kan oke tuh. Oh ya cabe sama kobis ya. Gitu kan kemarin udah. Ya, nah ini kalau kamu mau mencoba gitu ya si timun ini nggak apa-apa gitu. Aku sih ngelihat kayaknya ini belum antara emang belum tahu atau belum pernah gitu ya. Jadi kayak masih masih kayak kudu digali gitu ya. Seperti itu kalau dari kartu. Tapi kalau mau coba-coba nggak apa-apa ya. Itu ya. Kalau energi yang jelas bagus itu ya. Seingatku kemarin adalah cabe ya, jagung itu bagus. Gitu ya Kak Supari. Ya semoga ini sih nggak apa-apa sih namanya juga eksperimen ya apalagi kalau sawahnya bingung ini ladangnya bingung mau ditanemin apa ya timun dicoba-coba nggak apa-apa
Untuk uang yang gimana? Maksudnya gimana? Kalau uang sih aku lihat ini kayak nggak sebagus ini ya, nggak sebagus kayak cabai, nggak sebagus kayak kubis gitu ya. Kalau dari kartu seperti itu, nggak sebagus cabai sama kubis ini uangnya, timun gitu ya. Makanya kan aku bilang kalau kamu mau coba gitu kan, karena kamu udah nanemin yang lain gitu ya. Kamu mau coba nggak apa-apa. Cuman kalau kamu berharap duitnya dari timun gitu ya, aku lihat ini nggak terlalu sih. Kalau buat energinya Kak Supari ya. Oke, kita ke Kak Karisa Putri 99. Gimana perasaan Chandra Vicky Alfraldo ke Salsabila sekarang? Jagung aja. Oh, jagung aja sayang. Ya, kayaknya timun gimana ya? Kayak lebih lebih untung jagung juga sih. Ya, karena jagung itu kan biasanya memang buat sayur. Kecuali kalau kamu jual di Solo ya. Timun banyak yang cari karena di sini banyak penyetan. Gitu. Chandra Vicky Alfraldo ke Salsabila sekarang. Ya, oke, thank you juga ya. Semoga ini ya Kak, siapa namanya nih, Kak Supari ya, lancar. Oke, kalau aku lihat dari kartu ya, Chandra Vicky Alfrado ini ke Kak Salsabila gitu ya. Ini statusnya apa ya? HTS kah atau pacaran, sayang? Karena ini ya, beda artinya gitu. Ya, kalau aku, tapi yang pasti dia ini energinya kayak lagi entah lagi males, entah kayak lagi marah gitu ya. Ini tipe tipe cowok yang posesif gitu di sini karakternya. Cuman ya aku nggak tahu nih kalau misalkan ini kalian pacaran ya ini ada indikasi orang lain di dalam hubungan ya gitu. Tapi kalau kalian PDKT atau kalian HTS gitu ya, itu kalau aku lihat sih ini kalau dari kartunya entah mungkin dia kayak ada miskom ya, energinya mungkin kayak lagi males-malesan, intinya gitu ya, lagi ngambek, lagi merajuk atau lagi nggak mood gitu ya, energinya si Chandra ini ke Salsabila seperti itu sayang. Kalau dari kartunya ya, tanya tentang orang lain bisa aja ya, kamu bisa lempar minimal 10 koin ya sayang giftnya. Oke, lanjut. Kak Bunga tidur ya. Apa Husen dan Ika saling suka ya, teman kantor? Husen dan Ika. Husen dan Ika ya, adakah mereka hubungan ya? Husen, Ika gimana? Kalian berdua ya, adakah hubungan asmara? Ada loh Kak, cuman lagi ngambek ini. Aduh, ada ini, entah saling suka atau mungkin apa ya, mengarah gitu ya. Kayak PDKT mengarah ke pacaran. Ini loh, ada kartunya. Ya, kalau aku lihat ya. Jadi ini mereka kayak ini mirip banget sih karakternya satu sama lain ya. Entah mereka entah lagi bertengkar atau mungkin kayak sama-sama saling ragu gitu ya, mungkin untuk lanjut. Tapi kalau pertanyaanmu adalah mengenai saling suka, ya, itu betul jawabannya. Gitu. Ini kompakan banget ini mereka ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Kak Nina Rahayu. Oke, Mbak Nina lagi sama Binsar Marulitua saat ini. Hah, kamu nih lah ya lagi bareng dia kok malah ini ikut live. Nggak jelas banget yakin. Kamu pasti penasaran ya. Aduh, lagi momen berdua kok sambil dengerin live. Lucu nih Kak Nina nih. Ya dia ke kamar mandi. Aduh, aduh. Oke, Binsar ya. Untuk saat ini, Binsar ya, apa yang kamu rasain sih ya ketika bersama Kak Nina? Perasaan kamu gimana? Oke, kalau aku lihat sih dia seneng sih Kak. Cuman kok kayak memikirkan sesuatu nih. Aku nggak tahu apa ya. Gitu ya. Entah mungkin hal-hal yang bikin dia overthinking, entah bikin hal-hal yang bikin dia mungkin kayak perasaannya ketahan gitu ya. Dia seneng loh. Ini muncul lagi kartunya loh Kak. Ya, kartunya muncul lagi. Aku tuh selalu gini loh. Lucunya gini sih Binsar itu ya. Ini ya, aku Nita ini gitu loh Kak Nina. Setiap dia pas ketemu sama kamu ya, kamu tanya tuh kayak kemarin di bioskop ya, itu tuh pasti perasaannya tuh kayak apa ya, entah ada yang ketahan jadi kayak overthinking sendiri kayak gitu loh dia ini.
Itu ya kalau dari kartu. Tapi kalau dia pas jauh gitu ya, ibarat kata mungkin di rumah ya atau di kantor, kamu di kantor ya, perasaannya itu kayak kayak berbunga-bunga gitu loh. Tapi kalau pas bersama itu kayak dia tuh kayak entah ada hal-hal yang bikin dia overthinking loh ya atau menahan diri kayak gitu loh, Kak. Aduh, piye to iki? Aku agresif. Wow. Gitu mungkin dia ini kali apa jadi kayak gini dia pas ketemu bareng sama kamu gitu kan dia tuh kayak mengamati kamu gitu loh ya melihat kamu responnya gimana gitu ya jadi kayak kayak istilahnya ketemu berdua jalan berdua gitu bukannya lo seneng-seneng hore-hore gitu ya tapi kayak menganalisa dia ini gitu ya. Oke lanjut kita ke Kak Kirana ya habis Kirana ke Kak Tan PS terus nanti Kak Z. Hai Sai, ya halo sayang. Apa Ziong masih mau berjuang walaupun kita beda agama? PDKT tapi masih no contact. Ya sama-sama sayangku Kak Nina. Duh sama aja nih kayak Kak Nina nih beda agama nih. Ziong, adakah kamu mau berjuang Ziong ya? Karena beda agama kalian. Gimana Ziong? Perasaan kamu gimana? Ih dia megang jidat saya. Aduh, aduh ya. Kalau aku lihat jujur kalau dari kartu dia bingung. Ya, dia sayang sama kamu. Nih, tuh lihat ekspresinya ya. Dia sayang sama kamu tapi megang jidat, bingung dia. Ini kartunya bingung ya. Karena ya itu tadi ya karena kalau aku lihat ini keluarganya bakal nggak setuju gitu ya dan dari keempat kartu ini belum ada tanda-tanda dia effort untuk memperjuangkan ya cuman dia kayak bimbang aja gitu ya aduh gimana nih mau maju atau enggak gitu ya tapi dia tahu bahwa kayaknya keluarganya bakal nggak setuju ya tapi kalau perasaan dia sayang sama kamu kak makanya dia bingung ini energinya. Oke lanjut kita ke Kak Tan PS. Kak Tan PS ya oke. Oke mau tanya tentang adikku foto di profil. Oh ini oke. Gimana kondisi dia 1 minggu sampai 1 bulan ke depan ya? Oke, 1 minggu sampai 1 bulan ke depan. Oke. Ya, sama-sama sayangku. Kondisi. Kondisi. Oke. Kalau aku lihat ya Kak, dia ini untuk hal-hal kaitannya dengan keuangan gitu dia rajin ya. Aku nggak tahu nih dia masih kerjakah atau masih kerjakah masih kuliahkah atau sudah kerja ya karena ini aku lihat dia ini pinter gitu ya untuk ngasilin duit gitu jadi kayak tipe orang yang mungkin senang kerja gitu ya atau nggak bisa diem ini kalau aku lihat dari energinya ya gitu dan untuk apa ya untuk kayak energi kedepannya ya selama seminggu selama 1 bulan gitu ya aku lihat dia ini kayak ada indikasi mungkin kayak capek gitu ya dan uh, ada masalah-masalah gitu ya yang mungkin dia pikir sendiri, yang dia apa namanya, yang dia rasain sendiri gitu ya. Kalau aku lihat ini untuk hal-hal kaitannya untuk pengelolaan keuangan dia kayak agak cenderung boros gitu ya dan orangnya ini apa ya termasuk orang yang loyal juga sih Kak gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu ini energinya ya aku nggak tahu nih bener nggak ya dia ini uh, kayak saking loyalnya ya atau mungkin kayak saking baiknya kayak untuk hal-hal ya kaitannya dengan keuangan agak kurang pinter ngatur ini ya. Kalau dari anu sehat sayang. Ya, alhamdulillah ini sehat dan dia workaholic ya gitu. Nah, ini paling yang perlu di apa ya, bukan dikhawatirkan ya, yang mungkin perlu apa ya, kalau misalkan ingin kamu ajak ngobrol dan sebagainya gitu ya, mungkin sering-sering ya kamu telepon atau tanya kabar gitu ya, gitu. Karena aku lihat mungkin saking dia ini ya, saking semangatnya kerja gitu atau ada hal-hal tuh dia tipe orang yang kadang nggak cerita gitu ya sama keluarganya gitu ya. Seperti itu sayangku. Ya, jadi kayak perlu 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 diperhatikan gitu jangan sampai ditinggal ya istilahnya gitu. Begitu sayangku ya. Alhamdulillah sih aku lihat ini dia sehat sih, tipe orang yang ini juga yang kuat juga ya. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Z. Kak, cek energi Zukri ke Sinta ya saat ini.
Kira-kira hubungan kedepannya gimana? Zukri. Zukri ke Sinta ya, energi kamu gimana Zukri ya, perasaan kamu gimana dan kira-kira kedepannya gimana. Aku lihat dia sayang sama kamu gitu ya, dan kedepannya sih aku lihat ini ya, kalau dari kartu gitu ya, ini bisa bertahan lama sih ya, asalkan bisa saling memahami gitu ya satu sama lain dan dijaga komunikasinya gitu ya. Dan ini nih untuk yang cewek nih ya, mungkin apa ya, kalau ada apa-apa mungkin ngobrol ya ke pasangannya ya, jangan dipendam sendiri, jangan dipikir sendiri gitu ya. Seperti itu ya, diminta ini mungkin untuk lebih kayak fleksibel ya dalam hal ngobrol gitu, mungkin bahas hal-hal yang sepele, hal-hal yang receh. Intinya seperti itu sayangku. Oke, lanjut lagi. Kak Nina, gimana perasaan Dede Sahri ke Nina ya? Kira-kira apa yang Dede pikirkan? Dede gimana deh? Aduh, dia kayak baling-baling ini naik turun. Wah, energinya aku lihat ya dia udah ngeplan tahu. Ini kayaknya bakal bakal ke Jakarta lagi gitu ya dalam waktu dekat. Waktu itu kita sempat ini ya, sempat nebak ya. Kalau nggak salah kan pas awal-awal gitu ya ngecek tahun 2026 kan sekitar bulan bulan apa sih kemarin, Februari atau Maret gitu ya, lupa aku. Itu ya, atau mungkin pertengahan bulan 2026 ya, waktu itu kalau nggak salah. Aku lihat dia kangen sama kamu loh Kak, lagi menggalau ini ya, perasaannya kayak baling-baling ya, naik turun gitu. Tapi sejauh ini ya, kalau aku lihat sih dia kangen ya, perasaannya dia sayang sama kamu gitu ya, dan kayak berharap ada perjumpaan lagi gitu ya. Terutama ini nih, kayaknya dia memang ini nih kayak bakalan ada perjalanan untuk menjemput duit ya, jadi sekalian jemput duit sekalian ketemu kamu. Oke, kita ke Kak Bunga tidur ya. Husen cemburu kah ya? Ika pasang story bareng Adip. Husen ya, Husen. Husen, gimana perasaan kamu ya ketika Ika ini pasang story bareng Adip Husen? Apakah kamu ngerasa cemburu? Ngerasa apa nih kira-kira? Kalau aku lihat ya, dia ini sih ya, kalau dari kartu ya, dia ini mungkin kayak ada perasaan marah tuh ya. Jadi kalau bilang cemburu iya Kak, gitu ya. Iya, cuman memang mungkin kesannya dia kayak ya udah sok biasa aja gitu kalau aku lihat ya. Tapi kalau perasaan terdalam ya dia ini ada kayak curiga gitu ya. Aduh, jangan-jangan gitu ya. Apa ini nih Ika nih sama Adip udah ada perasaan dan sebagainya ya. Dia ada mikir ke arah sana gitu ya. Dia meledak nih ya. Dia cemburu tapi kayak berusaha kelihatan biasa aja gitu. Iya, 10 cek Kak Rindu ya, sayang. Oke, kita ke Mas Azwa. Energi Zulfadli ke Mas Nirah ya, malam ini gimana? Oke, wahai Zulfadli ya, gimana energimu ke Kak Mas Nirah malam ini? Loh, kenapa ini? Apakah ada cemburu-cemburu gitu ya? Aku lihat sih energinya kayak ada rasa kayak pengen ketemu gitu, atau mungkin malah udah ketemu gitu ya, cuman mungkin gitu ya, kok di sini aku lihat kayak dia ada rasa sakit hati gitu ya, atau entah mungkin rasa cemburu, rasa apa ya, kayak hal-hal gitu ya yang dia dengar atau mungkin yang dia ketahui, yang dia lihat kayak bikin dia nih nggak enak gitu ya. Itu kalau dari kartu ya, seperti itu sayangku. Apa nih? Ini sama-sama mengacungkan pedang ya kalian. Aku nggak tahu nih apa yang kalian diskusikan gitu ya, sehingga dia kayak agak ngerasa nggak enak gitu ya. Oke, kita ke Cik Puan. Apa hubungan Hazrul dengan romantika akan berakhir atau enggak ya?
Oke, hubungan Hazrul dengan Romantika apakah akan berakhir ya? Dan kira-kira apakah Hazrul akan mencari Romantika lagi? Oke, Hazrul dan Romantika akan berakhir atau tidak kira-kira ya? Dan apakah ada effort dia mencari kamu? Oke, kalau aku lihat dari kartu ya Kak, jujur sih di sini kayak apa ya? Dia kayak mengabaikan kamu loh, gitu. Jadi kalau dibilang berakhir ya, aku lihat sih di sini nggak ada tanda-tanda perpisahan gitu, cuman kayak agak ngegantung gitu loh kondisinya ya. Dan kalau dari kartu ya, dia kayak untuk saat ini ya, dan beberapa mungkin hari ke depan gitu ya, kalau aku lihat dari kartu ya, sepertinya dia masih belum mencari kamu sayang. Ya, jadi ini jatuhnya kayak kamu dicuekin ini. Itu ya, dicuekin tapi kayak tanpa kejelasan ya di hubungan gitu, maunya lanjut atau berakhir. Seperti itu sayang ya, aku lihat dia juga orangnya ini nih mut-mutan ya. Semoga ini ya bisa terselesaikan ya, atau supaya lebih jelas ini hubungan kalian arahnya mau kemana. Oke, kita ke Kak Love Gembok ya, Kak Lia dan Megi. Cek hubungan Lia dan Megi ke depannya ya. Kira-kira akan seperti apa ya hubungannya Megi dan Lia. Oke, kita cek ya Megi dan Lia kira-kira hubungannya gimana. Ya, alur hubungan. Ada indikasi kayak bakal bertengkar lagi ya sayang, gitu. Ada indikasi kayak bakal bertengkar lagi nih. Ya, itu kalau aku lihat ya polanya sama terus berulang gitu ya. Jadi mungkin karena apa ya, karena si siapa namanya si Megi entah mungkin kayak banyak pikiran gitu ya. Cuman aku lihat di sini memang kalian nggak bisa ini ya saling lepas gitu loh satu sama lain ya. Itu jadi apa ya, ini kemungkinan ke depan ada hawa-hawa gitu ya kayak bakal bertengkar lagi gitu, atau mungkin tiba-tiba si Megi marah gitu ya, atau mungkin tiba-tiba si Megi apa ya namanya, ketika dia ada masalah dia mungkin ngeblok kamu. Itu sayangku ya. Dan energinya ini kayak kalian sulit loh untuk lepas satu sama lain ya. Gitu. Jadi kayak saling sayang, saling membutuhkan dan apa ya? Pokoknya inilah ya. Ibarat kata kayak susah untuk lepas ya, untuk ngelupain satu sama lain. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Sarah Nurjanah S. Oh, oh sayang. Nah, itu dia susah ya buat lepas. Sedang galau asmara ya. Bagaimana perasaan dia ke aku? Coba kita cek. Untuk Kak Sarah Nurjanah ya, bagaimana perasaan dia ya ke Kak Nurjanah? Ini PDKT atau apa sayang? HTS-an nih? Ya, kalau aku lihat gitu ya, ini tuh dia energinya kayak ragu-ragu gitu sih. Sebenarnya sih dia apa ya? Dia tuh tertarik sama kamu. Dia ini kayak suka gitu ya sama kamu gitu. Cuman kayaknya kok energinya kayak ragu-ragu gitu di sini. Aku lihat ya, aku nggak tahu nih. Ini sih kayak energi-energi entah PDKT, entah mungkin kayak hubungan-hubungan HTS gitu ya. Dan untuk kedepannya gimana, aku lihat sih ini masih kayak belum ada kepastiannya gitu ya, karena ini juga tergantung dari sikap cowoknya ya. Dia ini sih sebenarnya kalau apa ya, tipe tipe cowok yang mungkin kalau hal-hal kaitan dengan pekerjaan gitu ya atau sehari-hari lah, dia ini kayak kelihatan tegas gitu ya, atau mungkin kelihatan apa ya, karismatik lah gitu. Cuman memang kalau secara percintaan ya, secara emosinya dia ini labil sayang gitu. Jadi kayak bingung gitu ya, kadang mungkin kayak ngerasa tertarik seneng, tapi kadang mungkin pas nggak mood ya dia cuek. Itu kalau dari kartunya seperti itu sayang ya. Aku nggak tahu nih kamu sama dia statusnya gimana gitu, saling tahan nggak mau chat duluan. Nah itu dia makanya ya, kalau aku lihat gitu, jadi kayak gimana ya, ya itu dia ya, jadi kayak entah mungkin gengsi ya, kalau labil itu kan memang ini ya energinya kayak masih ego lah istilahnya gitu ya, padahal sebenarnya kalian tuh kayak sama-sama tertarik, sama-sama ada rasa gitu loh sayang, gitu ya.
Ya ini mending ketemuan aja sih ya, daripada chat-chatan ya. Kalau deket mending ketemuan, karena ini kalau aku lihat kalian ketemuan gitu ya, itu hawanya auranya beda gitu, lebih bagus langsung ketemu sayang. Kamu kalau mau dibacain minimal 10 sayang, kan udah ada tulisannya nih ya. Jadi kalau kamu nggak mau dicuekin ya, kamu berarti harus give 10. Nggak mau ngajak ketemu duluan. Aduh repot ya kalau saling gengsi satu sama lain ya. Aku lihat dia suka sih. Ya, sama-sama ada rasa kalian itu sebenarnya. Oke, kita ke Kak Pinky Pink. Pinky Pink ya. Kak, perasaan ya malam ini ke aku. Oke, mari kita cek ya. Gimana ya? Perasaannya nih malam ini ya. Ke Kak Pinky Pink. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Loh, kenapa ini? Kok energinya kok ketujup-tujup semua begini, sayang? Ini kok energinya sedih banget. Ini kenapa? Adakah miskom? Ya, adakah salah paham ya? Kayak dia kayak pengen menyendiri gitu, atau mungkin kalau kita lihat gitu ya, energinya kayak kesannya cuek gitu ya. Kalau dari kartu seperti itu. Ini kalau kamu mau TF ke sini. Gitu ya. Kalau aku lihat ada apa nih kamu dengan nih? Kok akhir-akhir ini berjalan tidak cukup baik gitu ya. Gitu. Aku lihat sih dia kangen gitu ya. Cuman energinya nih kayak lebih ke overthinking, bingung, kayak kangen, kayak sayang, tapi kayak sedih, kayak pusing kayak gitu. Itu ya energinya. Tapi dia apa ya ini loh. Jadi kayak mungkin kamu cuekin ya. Jadi kayak aduh, aku harus gimana bingung gitu energinya. Gitu. Karena mungkin kamu diem ya, dia juga kayak nunggu gitu loh intinya. Ya, dia duduk dan menunggu. Nih, isinya nunggu semua dia. Nunggu dari kamu, Kak. Ya, itu energinya. Ya kangen tapi ya lebih kesedih ya. Dan ngerasa ya Allah aku salah apa? Itu, ya. Kenapa pakai ngilang? 2 minggu lama loh, sayang. 2 minggu lama loh. Oke, lanjut lagi ya. Apa nih? Bentar, bentar, bentar. Oh, alah. Oke, yang selanjutnya Kak Karena dia ya. Kak Mustufa dan Kak Ulfa. Apa perasaan suami ya sama aku malam ini, Kak? Ya, untuk minta maaf tapi nggak dimaafin. Aduh, es jajan. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kalau emang masih ngerasa nggak nyaman atau nggak enak ya nggak apa-apa ya. Siapa tahu nanti bisa baikan lagi kalian. Oke, gimana Mas Tufa ya? Apa yang kamu rasakan ya atau perasaanmu terhadap istrimu Kak Ulfa malam ini? Aku lihat dia kangen ya, energinya kangen gitu ya, sedih gitu ya. Ini energinya murung ini Kak. Ya, gitu. Entah mungkin sedih, kangen, murung lah intinya gitu ya. Jadi kayak hal-hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapannya dia gitu ya. Mungkin kan maunya ya lancar-lancar aja, cuman ini gitu ya, ada hal-hal ya yang entah mungkin tertunda, entah mungkin aku nggak tahu nih kalian ada masalah atau enggak ya. Ya itu, intinya dia energinya sayang tapi kayak lagi murung ya, lagi sedih. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Kalafati. Adakah Ganesh ingin melupakan saya? Oke. Ganesh, apakah kamu ya ada kepikiran ya ingin melupakan Kak Kalafati? Perasaanmu gimana ya? Apa yang kamu mau? Kalau aku lihat ya, ini sepertinya miskom di antara kalian tuh kayak kayak lumayan ini ya, lumayan parah gitulah istilahnya ya. Itu ya. Kalau aku lihat ya memang sebenarnya kalau melupakan ya tidak sayang. Ya, karena di sini dia nggak bisa melupakan kamu. Cuman memang kayak hal-hal yang terjadi gitulah di antara kalian ini kayak masih belum menemukan titik temu
Itu ya, kalau dari kartunya ya di sini. Ya, jadi di sini kalau melupakan dirimu enggak ya. Jadi mungkin ya kalau misalkan Kak Kalafati dan Kak Ganes ada masalah gitu ya. Mungkin kayak janganlah kalian saling komunikasi tapi kayak saling menyakiti gitu ya. Jadi kayak ya sudah kita sama-sama lebih tenang dulu gitu ya satu sama lain gitu baru nanti ngobrol lagi sayang. Ya, sugeng sonten Ibu Bidan. Aduh, aduh ya. Sonten menjelang dalu. Ayah, ya. Tadi Kak Nina itu loh, dia kencan loh, kencan tapi sambil nonton live terus uangnya wis hilang meneh iki. Oke, kita ke Kak Nina Fibriani. Kesehatan, Nina ke depan lagi bimbang ambil keputusan. Apa nih? Kamu bimbang ambil keputusan apa, sayang? Ihir, sesok pajak. Nina, gimana sih Nina? Ya. Aduh, kenapa kamu ini sayangku? Kedepannya gimana? Oke, kalau aku lihat dari kartu, ya ini kayaknya kamu lagi, aku nggak tahu nih kamu sakit apa. Ya, kalau aku lihat ini kayak kamu lagi sakit gitu intinya, ya. Itu keputusan operasi faktur ya. Kalau aku lihat ini ya, kamu memang sebenarnya ya kalau dari kartu ini sih kalau ada uang ya lebih baik ini nih setelah kamu konsultasi berat kata ya dengan yang ahlinya ya atau dokter lah gitu ya yang sesuai dengan ahlinya gitu. Aku lihat mending kamu ini aja operasi aja sayang gitu ya. Meskipun di sini aku lihat memang kayak banyak banget duit yang keluar gitu ya. Jadi kayak kamu udah ada plan nih gitu ya ke depannya yang penting operasi aja ya. Kalau dari kartu seperti itu ini. Ini kayaknya udah bukan urgent ya, tapi kayak ini lebih baik gitu ya. Kayak kamu benar-benar fokus aja gitu ya, mungkin ngumpulin uang gitu ya. Terus nanti operasi itu akan lebih baik ya. Karena dengan ini kamu operasi gitu ya, aku lihat kamu juga secara psikis gitu ya, mungkin akan lebih tenang sayang. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Aku bacane loh si Mintin ke aku. Kak Queen saya itu kalau nanya emang begitu ya. Kalau nanya begitu Kak Kinsa. Oke, kita ke Kak Karena dia. Udah kekumpul Kak tabungan, dukungan keluarga juga udah matang. Ya itu ya, kalau aku lihat kamu mending segera segera operasi aja. Ini ya, jujur mental kamu makin mundur karena kamu menunda sayang. Kalau dari kartu lebih baik segera. Ya, kalau dari kartu lebih baik segera. Kamu makin mundur karena kamu ini loh makin menunda gitu loh. Jadi kalau orang makin nunda tuh ibarat kata mungkin kayak makin males karena mungkin ada rasa gimana-gimana gitu di dalam hati ya. Jadi saranku mending segera aja kalau udah ada duitnya. Gitu ya. Gitu sayang. Gak apa-apa. Oke, kita ke Kak karena dia. Apa akan ada keuangan masuk ya dari Mustafa besok atau tanggal 20? Trauma lama Kak muncul lagi. Oh gitu. Makanya aku lihat tadi ya. Makanya tumben nih aku baca tadi ya tentang kesehatan kok apa ya pokoknya setelah kamu bisa melewati semua itu jadi kayak kamu lebih tenang gitu loh sayang ya. Apa kamu ini mau konsul ke psikolog atau gimana gitu ya. Jadi kayak untuk menguatkan hati kamu gitu. Mas Tufa, mau ngirim duit nggak Mas Tufa ya besok ya tanggal 19 atau tanggal 20 ya. Kalau aku lihat ini sayang ya, kemungkinan sih kalau dari kartu besok sih ya, gitu. Tapi ini lebih baik kayak diingetin aja ya, gitu. Soalnya ini kalau energi di tanggal 20 ini kayaknya mendingan kamu ingetin aja besok gitu ya. Kalau kamu butuh sesuatu atau apa gitu ya, itu lebih baik ini besok ya daripada tanggal 20 sayang. Itu ya kalau dari kartunya. Saruka apa sih? Jadinya apa itu? Apa sih dasar kalian ini ya? Is Kak Niken ya sama Kak Winsa Isjan. Oke, lanjut ya.
Kita ke Kak Niken. Keuangan bulan ini ada uang masuk jumlah besarkah ya? Oke, November bismillah ya. Aduh, gimana ini perduitannya Kak Niken nih di bulan ini? Duit, 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 duit. Iya, jawabannya ya. Ini loh jawabannya iya. Ya, kamu ini kayak lagi memikirkan sesuatu ya, kayak pengen beli sesuatu atau kayak apa ya? Jadi kayak ingin mengalokasikan dana gitu kalau aku lihat ya. Gitu. Kalau aku lihat ini kamu di bulan ini gitu ya. Sebenarnya kalau besar banget ya kalau dibandingkan kartu Ace of Pentacles ya ini enggak bukan yang besar-besar banget gitu, tapi istilahnya ya kalau dibandingkan bulan kemarin ibarat kata ya ini lebih baik, lebih lebih besar lah daripada bulan kemarin gitu ya. Kalau aku lihat kayak kamu bakal sibuk, kayak bakal banyak pesanan gitu sih ya kalau dari kartu seperti itu. Bayar DP sama kuliah. Oh, DP apa? DP umroh ya. Begitu ya, ini kalau aku lihat seperti itu ya. Kemudian kita ke Kak Quinsa. Kak, apa yang ingin disampaikan si Mintin ya ke Akoh? Mintin, kamu mau ngomong apa ini ke Kak Andi? Ngomong apa? Dia pengen gitu ya, apa kalau aku lihat ya dia ini kan kayak lagi nggak karuan nih energinya ya, kayak lagi nggak mood, kayak lagi apa ya, mungkin bukan bukan ngambek, bukan marah ya, gimana ya, jadi kayak aku nggak tahu nih kamu dengan dia komunikasi atau enggak gitu ya, tapi dia tuh kayak kayak berharap gitu ya, entah mungkin kayak kamu komunikasi sama dia itu ya kalau aku lihat ya, jadi dia ingin menyampaikan gitu ya bahwa apa ya, aku tuh kayak masih kepikiran kamu gitu ya, nggak bisa apa ya, lupain kamu dan agak susah gitu ya move on dari kamu, intinya gitu. Enggak, lost kontak. Oh, lost kontak. Itu ya gitu Kak, soalnya ini kayak dia masih ngarep gitu ya supaya kayak bisa komunikasi lagi gitu. Cuman emang dasar ya energinya ini gengsi gitu ya orangnya. Orangnya agak ini sih, agak ego ya. Love you Kak katane. Umroh udah. Oh alah ya wis lah aman kalau udah ya. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Rose Dawson ya. Terus nanti habis Rose Dawson ke Angelina TJ. Oke, Kak Rose Dawson 2 pertanyaan ya. Orangnya bukan gengsi lagi tapi gila gengsi. Aduh, bener-bener ya, wis tidak ini ya, maksud di akal ya. Makan itu gengsi biar kenyang ya. Oke, update energi Syahirul Hafifi ke Zarliza malam ini. Gimana Syahirul Hafifi ya kondisi kamu, perasaan kamu ya untuk hari ini ke Zarliza? Kalau aku lihat dia masih belum mau komunikasi, sayang. Ya masih bad mood nih, masih apa ya? Ibarat kata ya masih cuek, energinya masih dingin gitu ya. Itu. Ya. Ini orang ini loh Kak, apa pacarmu ya, dia tuh kalau ada hal-hal mungkin yang bikin dia kepikiran, itu kayak dipikirin terus ibarat kata ya, mungkin dia mikirin nih dalam sehari gitu ya, mungkin kalau ada masalah kita mikirin 5 kali lah, ini tuh dia tuh mikirin sampai besok, sampai besoknya gitu ya, jadi kayak keulang-ulang terus gitu di memorinya dia ya, sehingga kalau ada hal-hal yang bikin ke-trigger gitu ya, dia ke-trigger itu kayak yang kemarin keulang-ulang di dalam memori itu kayak ini lagi bikin dia tuh kayak capek gitu loh energinya. Oke, yang kedua ya, aku mikir dulu gila gengsi kayak apa migrain dong. Aduh, kalau migrain berarti ini ya, kepalanya miring separuh dong ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah hubungan Zarliza dan Syahirul. Ya, lope-lope sekebon ya. Kok cuma sepetak sih, sekebon lah. Di minggu depan. Minggu depan ya, gimana coba? Adakah jadi lebih baik ya? Zarliza dan Syahirul Hafifi hubungan kalian berdua di minggu depan. Kalau aku lihat moodnya udah baik.
di minggu depan. Ya, nih tuh udah kamu lihat kan kayak energinya kayak udah tenang ya, udah kalem gitu ya. Jadi bakalan ada komunikasi lagi gitu ya, dan dia moodnya sudah good mood gitu ya di sini, perasaannya muncul lagi, rasa sayangnya, rasa pedulinya gitu. Ya, di minggu depan aku lihat energinya lebih baik ya daripada di minggu ini. Oke, kita ke Kak Angelina TJ ya. Perasaan terdalam Chai Stephen ke saya. Apakah ya dia mencintai saya? Chai Stephen, gimana perasaan kamu ya kepada Kak Angelina TJ? Apakah kamu cinta? Apa yang kamu rasakan? Oke, kalau aku lihat dari kartu ya, ini adakah miskomunikasi sayang di antara kalian gitu ya? Ini kok kalau aku lihat ya energinya kayak lagi nggak terlalu bagus ya gitu, entah lagi merajuk atau mungkin kayak lagi pusing gitu ya energinya ya. Tapi kalau dari kartu dia sayang ya dengan kamu ya, kalau dibilang cinta ya cinta ya gitu. Cuman kayak ada hal-hal ya yang membuat dia itu kayak kepikiran banget gitu di hari ini, entah lagi mikir ya, terutama hal-hal kaitannya entah dengan finansial ya, tentang kerjaan itu ya. Kalau perasaannya dengan kamu aku lihat dia sayang. Begitu ya Kak Angelina TJ. Saat ini bencikah atau galau? Kalau aku lihat sih nggak benci sih, lebih ke galau ya. Ya itu, jadi kayak hal-hal yang menyakitkan. Misalkan dia ngambek nih, berarti kan ada kata-kata yang mungkin nggak enak gitu ya menurut dia. Nah itu tuh kayak ibarat kata jadi kayak ibarat kata jarum gitu ditusuk ke tangan, tapi kayak semakin semakin ditusuk ke dalam gitu loh. Itu dia itu. Jadi kalau benci enggak ya, lebih ke galau atau mungkin kayak ngerasa menderita gitu dia ini. Oke, kita ke Kak Nur Ulfah Sa'diah ya. Habibi, apakah akan pulang malam ini ya? Ulfah kasih waktu sampai malam ini. Kira-kira ya, keputusan yang diambil oleh Habibi apa? Pulang atau tidak, Habibi? Ya, kamu mau pulang enggak? Oke, kalau aku lihat dari kartu ya, kayaknya masih belum loh Kak ini. Ya, jadi kayak dia tuh kayak ragu-ragu gitu energinya ya, gitu. Energinya ragu-ragu, kayak mau disidang ini. Ya, kalau aku lihat begitu. Ya, kalau aku lihat dia kayak ragu-ragu tuh. Ya, nih tak tambahin lagi kartunya. Kayak takut-takut loh ini energinya. Ya, jadi kemungkinan sih enggak pulang gitu. Ya, semoga ada hal-hal yang bisa merubah ini nih, jangan sampai enggak pulang ya. Itu kayak dia lebih ke apa ya, ketemu kamu pulang dia tuh takut Kak, kalau aku lihat ya. Oke, lanjut lagi ya, Kak Husnah. Apakah ada jodoh Husnah di tahun 2026? 2026 ya, untuk jodoh apakah sudah muncul 2026? Kalau aku lihat ya, mungkin kalau ibarat kata jodoh gitu dalam hal ketemu sosok laki-laki yang pasti masih belum, ya. Tapi di sini kayak untuk muncul ini ya, mungkin kayak ada seseorang yang tertarik sama kamu atau kamu suka gitu dengan seseorang gitu ya. Aku lihat ada, ya. Tapi di sini kalau apakah dia jodoh kamu, aku lihat sih masih belum gitu ya. Cuman kalau di asmara, aku lihat di sini aku lihat ada energi-energi ketertarikan ya. Di sini ada Ace of Cup. Jadi kayak ada sesuatu hal yang baru gitu ya di percintaan kamu. Seperti itu sayangku ya. Ini kamu jangan terlalu menutup diri sayang ya. Dan lebih ini ya, lebih kayak fleksibel aja gitu ya. Besok di tahun 2026. Oke, lanjut. Kalau nggak pulang, pisah berarti, Kak. Oh gitu ya. Oh, kamu kayak ancam gitu ya maksudnya. Aduh, ya ampun. Mau semoga ada tarot yang baik. Aduh, kayaknya aku nggak baik loh, Kak.
Kayaknya aku nggak baik ini. Aduh, Kak Angel, Kak Angel. Oke, aku bacain Kak Nur Ulfah dulu. Nanti habis itu Kak Simran, baru Kak Angel. Sebenarnya Habibi maunya apa sih, Kak? Ya, Ulfah tuh udah capek banget. Mau kamu apa sih? Oke, kalau aku lihat dia ini tipe apa ya? Kan kemarin aku udah ngomong ya, dia ini kayak anak mama gitu ya. Itu yang pertama. Ya, terus kemudian dia ini nggak bisa menentukan sikap saya. Jadi gini, dia kalau ada konflik gitu ya, dia tuh nggak berani apa sih bahasanya Nata itu. Dia tuh nggak berani menghadapi ya konflik itu. Misalkan nih dia ada konflik sama kamu, ya dia nggak berani buat ketemu kamu. Jadi dia mungkin bakal pulang ketika kamu nggak ada gitu ya, misalkan begitu ya, atau mungkin kepaksa harus pulang gitu ya. Ini kalau aku lihat begitu. Jadi kalau dibilang maunya apa, dia sebenarnya kayak entah nggak pede, entah takut gitu ya, atau ibarat kata dia tuh nggak berani gitu loh Kak menghadapi konflik secara langsung. Ya, jadi kalau kamu mau tanya maunya apa, dia aja bingung sama maunya dia sendiri. Ya, sekarang gini, kalau anak mama gitu, berarti kan disetir sama emaknya kan? Ini loh, dia ini loh, aku udah ngomong ya, energi-energi muda, dia tuh nggak bisa menentukan sikap orangnya, pelin pelan, labil ini tuh kayak kayak apa namanya kayak roda ya, labil dia, gampang banget kepengaruh, gampang banget berubah perasaannya gitu ya. Mungkin awalnya iya jadi enggak, itu sayang ya. Jadi dia ini pelin pelan, dia ini sendiri bingung maunya dia apa, itu ya. Dan kalau aku baca dari kartu-kartu yang sejak dulu gitu ya, ini sebenarnya kalau pisah sih dia nggak berani gitu ya. Kalau aku lihat gitu sayang ya. Jadi gimana ya, aduh dengan orang kayak gini tuh kayak pengen dijewer gitu rasanya, gemes ya. Oke, kita ke Kak Simran. Apakah Nesahjid pikirkan tentang Simran sekarang ya, atau apa hal? Oke, kita cek ya. Kak Nesahjid, apakah kamu memikirkan Kak Simranjit hari ini? Bagaimana perasaan kamu ya, dan kedepannya gimana? Kalau aku lihat ya dari kartu, kalau memikirkan Kak Simranjit iya. Ya, cuman ini energinya apa ya? Aku lihat kok sepertinya belum ada komunikasi. Gitu. Aku nggak tahu nih sudah ada komunikasi belum. Jadi kalau aku rasa ya, kalau dari kartunya ini kayak dia mikirin kamu tapi kayak nggak mau ngomong ya, atau nggak mau komunikasi ya dengan kamu. Itu ya, aku lihat kayak energi-energinya kayak masih masih dingin ya, atau kayak ingin menjauh dia ini dari kamu. Seperti itu ya, tapi dia memikirkan kamu iya jawabannya. Ya. Gitu, aku nggak tahu nih ya. Kayak sempat ada trauma mungkin ya. Itu ya, kalau aku lihat entah trauma, entah entah ada hal yang mungkin sampai sekarang dia kayak agak sulit memaafkan kamu. Itu yang ku baca dari kartunya ya, sayang. Kemudian kita ke Kak Angel. Update dong ya, energi cowokku malam ini. Ada mikirin aku nggak sih ya, Disa dan Ricky? Oke, wahai Kak Ricky, ya kamu ada mikirin Kak Disa nggak sih? Energi kamu gimana? Ricky, energi kamu gimana? Perasaan kamu gimana? Aduh, sayangku. Kamu mintanya dibacain yang baik-baik ya. Gimana dong? Ini mau yang jujur atau yang enggak jujur, sayang? Perasaan. Coba aku konfirmasi. Oke. Kalau aku lihat sih perasaan dia Kalau aku lihat sih perasaan dia sayang ya dengan kamu. Ya, perasaannya sayang ya, dan rasa apa namanya? eh dia sayang sama kamu gitu ya, dan dia juga ada energi-energi juga butuh ya sama kamu gitu. Jadi kayak ada rasa tidak hanya sayang tapi juga membutuhkan itu ya, itu yang baik. Kemudian yang enggak baik gitu ya di sini. Aku lihat ini tuh dia kayak ada tapi ada indikasi adanya orang ketiga di dalam hubungan. Nih, aku kasih tahu kartunya ya. Nih, ada Seven of Swords dan Three of Cup.
Jadi kemungkinan ada cinta segitiga ya ini. Ada indikasi. Namun gitu ya, di sisi lain gitu energinya dia pun kayak nggak bisa ngelepasin kamu gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Senangnya dalam hati ya gitu ya. Jadi kalau dari gambaran kartunya gitu ya yang ditangkap istilahnya ya dia ada yang lain tapi juga masih ingin dengan kamu juga. Gitu. Kalau dari kartunya seperti itu sayangku. Gimana? Ada indikasi entah mungkin dia jenuh ya atau indikasi apa ya? Aku nggak tahu ya ini di sini ya, tapi aku lihat ada romansa-romansa gitu ya, cinta segitiga gitu di sini. Begitu sayang ya. Jadi yang baik sama yang enggak baik sudah ku utarakan. Mantannya deh Kak, soalnya mantannya cek-cek profil dia mulu. Oh gitu ya. Oh, masih ini ya, masih apa namanya, masih kepo kali ya. Itu ya, gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu. Nah ini dia si siapa pacarmu nih dia gimana gitu ya, dia sudah berhasil move on atau belum ya. Nah ini kalau kayak masih ada perasaan ya sama mantan ya meskipun sedikit ya ini juga bisa ganggu ya di dalam hubungan gitu. Oke kita ke Kak Niken ya. Energi bos bocil malam ini bahagiakah, galaukah, atau malah rindu tropi kangen? Aduh. Oke, bos bocil ya. Kamu ngerasa gimana sih? Kamu kangen nggak sama Kak Niken ya? Atau gimana energinya? Ya, bos bocil ke Kak Niken. Aku lihat dia kangen ya. Ini sayang ke dirimu Kak Niken. Ya, aku lihat dia kangen ini energinya. Ya, gabut ngene Kak mau dinas mah. Aku lihat dia kangen ini energinya ya, kangen gitu, perasaannya sayang ya, udah nggak kayak kemarin-kemarin ya yang kalau dibuka kartunya itu isinya kartu pedang semua ya. Kalau ini kan kartunya wis lope-lope lah, energinya kayak udah enak dia ini gitu ya. Seperti itu sayangku kalau dari kartunya ya. Cowokku aman Kak, soalnya akun dia aku juga jadi aku tahu. Oh alah. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Husna. Apakah Husna akan punya anak dari Gary? Oke, kita cek ya Husna. Ya, semoga kelihatan ya sayang. Soalnya kalau untuk anak gitu ya, hamil dan sebagainya gitu ya, ini biasanya nggak langsung kelihatan. Husna, apakah akan punya anak dari Gary? Oke, kalau dari kartu belum ada kelihatan ya energi-energi anak, Kak. Gitu, ya. Aku belum lihat ada gitu ya. Di sini aku lihat kok energi-energinya sedih gitu ya. Gitu energi-energi sedih dan untuk ini ya, mungkin hal-hal kaitannya dengan keuangan gitu atau mungkin hal-hal kaitan dengan rumah tangga ini sepertinya lagi goyang ya. Terutama hal-hal berkaitan dengan finansial ini di sini. Ya, jujur kalau dari kartu belum kelihatan sayang ya. Itu. Jadi masih ini ya, kalau untuk kehamilan, untuk anak memang selain dicek ya, juga butuh effort ya, satu sama lain. Oke, lanjut. Hore, tembok semakin menipis. Oh iya ya, betul juga. Jadi kalau kemarin tembok hebel gitu ya, kalau sekarang wis tinggal tirai ya. Nggak tahu nih tirai bambu apa tirai tirai dari sifon ya. Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Nur Ulfah Sa'diyah. Kita ke Kak Ulfah ya. Kalau aku mutusin buat pergi dari rumah ini di akhir bulan, kira-kira gimana, Kak? Baguskah untuk Kak Ulfah ya? Ini kartunya keluar lagi loh, Kak. Kalau misalkan kamu ingat ya. Kalau kamu ingat, aku ingat soalnya ya. Jadi kayak untuk orang-orang tertentu punya energi yang khusus ya, termasuk kamu nih. Jadi aku kadang bisa ingat gitu ya, karena kayak familiar aja. Ini kalau dari kartu ya,
Ini bagus. Gitu, ya. Kalau dari kartu bagus, sayang. Cuman ya, kamu harus siap dengan resiko, konflik dan sebagainya. Terutama ini satu di hal-hal kaitannya dengan keuangan. Itu ya, dan juga ini ya, ini biasanya ada konflik lah istilahnya gitu ya. Entah mungkin omongan-omongan gak enak misalkan ya. Tapi kalau buat kamu sendiri gitu ya, ibarat kata ke depannya itu bagus gitu di sini ya. Jadi sebenarnya ya meskipun resikonya besar lah istilahnya ya. Cuman di situ kamu akan kayak dapat ini ya. Ini kan kartu The Tower itu kartu apa sih namanya, sebuah bangunan yang hancur ya, tapi kan dibangun kembali istilahnya kan gitu. Jadi kayak kamu bisa dapat kepastian malah nanti setelah kamu pindah itu ya. Lope-lope buat host pokoknya, hah? Lope-lope wes podoy sama Kak ini ya, Kak Quinsa. Oke, kita ke Kak Nes Empire ya. Energi Razif saat ini, adakah dia ada masalah sama Syamila? Oke, sama-sama sayangku. Razif, gimana Razif? Apakah kamu ada masalah Razif sama Syamila? Masalah dengan Syamila. Kalau aku lihat iya. Ya, kalau aku lihat iya ini. Gitu. Jadi kayak dia sebenarnya sih ini masalahnya sih kayak nggak besar gitu ya. Cuman kayak bikin dia jadi kayak agak males aja sama Syamila gitu. Kalian pacaran nggak sih? Kalau aku lihat ya ini perasaannya sayang ya gitu. Cuman mungkin ya karena sesuatu hal gitu ya, entah yang sepele atau yang apa gitu ya. Jadi bikin dia ini kayak nggak mood aja gitu. Jadi kayak entah mungkin males, entah lagi ngambek kayak gitu. Ya, tapi kalau perasaan dia sayang. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Kak Syaiba Rahman. Kak, rumah tangga Saiba dan Amar, apakah akan bertahan lama? Ya, atau enggak kira-kira? Baru nikah 1 bulan kakak, tapi sering berantem. Oke, kita cek dulu ya. Saiba dan Amar. Ya, kedepannya untuk Saiba dan Amar gimana sih? Pernikahan kalian berdua. Apakah akan bertahan lama? Oke, kalau aku lihat ya, sayang, sebenarnya bertahan lama atau enggak itu tergantung kalian berdua, ya. Kalau aku lihat sih bisa, ya. Ini kalau aku lihat bisa, kalau dari kartunya, ya. Cuman ini ya, aku lihat ada perbedaan yang cukup mendalam memang, ya. Entah mungkin hal-hal kaitannya dengan pola pikir, kaitannya dengan prinsip, ya, itu, ya. Jadi mungkin ibarat kata ya, setelah menikah tuh kayak benar-benar baru tahu gitu ya, istilahnya. Itu kalau aku lihat dari kartunya ya. Seperti itu sayang ya. Nah, di mana hal ini gitu ya, kok aku lihat di kartu ya sepertinya apa ya? Memang harus kayak saling menurunkan ego satu sama lain gitu. Ya, itu banget. Jadi kayak benar-benar banyak perbedaan. Nih, tuh masih belum kelihatan tanda-tanda yang lain ya gitu. Jadi istilahnya ini kayak masa depan tuh masih misteri buat kalian. Ya, gimana sih kalian bisa saling gitu ya memahami satu sama lain gitu, sayang. Nah, kalau aku lihat ya ini kayak satu sama lain tuh kayak saling mendem pikiran loh, Kak. Jadi kayak saling ngebatin ya, dikurang-kurangin mungkin kayak gitunya. Jadi saling ada prasangka gitu loh. Oke, kita ke Kak Ila Ibrahim. Salam Bun, iya salam juga sayangku. Energi Azwar. Setelah Abang Ila nelpon dia dan bertanya soal perceraian. Apakah akan cerai? Ya, gimana kamu Azwar ya? Cerai kah? Oke, kalau dari kartu ya dia sebenarnya masih bingung ya, kayak masih apa ya, mungkin ada pertimbangan gitu ya. Tapi kemungkinan ya, ini kalau dari kartunya kemungkinan berpisah tinggi sayang. Gitu ya. Kalau dari kartu begitu.
Ini ya, jadi ini kayaknya kok makin lama makin panas ini ya, kalian berdua. Jadi kayak masih belum menemukan titik temu gitu satu sama lain ya. Itu. Jadi ini kok energi pisahnya lumayan tinggi, Kak. Ya, meskipun mungkin di awalnya dia kayak masih mempertimbangkan. Jadi kayak semakin ke sini gitu energinya kayak makin panas gitu ya. Jadi kecenderungan buat pisah nih tinggi banget. Oke, lanjut kita ke Kak Hafsah ya. Habis Hafsah baru Kak Saiba. Kak, kira-kira ya Lebaran nanti Eva dan suami datang nggak ke acara reuni keluarga kami? Sebab ya dia ini selalu menghindar. Ya Kak, karena aku juga udah capek dengan egonya. Oh ya, kalau capek istirahat sebenarnya ya. Aduh kasihan ya, mental psikis ya dihajar habis-habisan. Oke, Eva dan suami, apakah kalian berdua akan datang ke reuni keluarga? Kalau aku lihat ya, ini kalau dari kartu dia akan datang. Ya, ini ada indikasi kartu perjalanan ya. Gitu. Kemungkinan ini akan datang meskipun di dalam hati dia sungkan sebenarnya. Gitu ya. Dia di dalam hati sungkan, tapi kemungkinan ya ini sebagian besar energinya akan datang sayang. Semoga ya nggak ada perubahan mendadak ini. Ya, tapi rasa sungkannya dia masih ada kayak berat banget buat melangkah ya. Oke, kita ke Kak Saiba Rahman. Kenapa sih suami saya Amar nggak mau berhubungan ya sama Saiba? Padahal kita baru nikah. Oke, coba kita cek dulu ya, Amar. Amar, kamu kenapa sih kok segitunya ya nggak mau ya dengan Kak Saiba ya kan udah nikah nih. Alasan kamu apa, Amar? Perasaan kamu gimana sih? Kok nggak mau? Kalau aku lihat ya dari kartu, dia memang perasaannya nih masih nggak karuan. Jadi gini, lebih ke apa ya? Jadi kalau dibilang kan gini kan lagi bertengkar ya istilahnya. Jadi dia tuh kayak perasaannya tuh kayak masih belum ngerasa lega gitu loh Kak. Ya, jadi dia kayak kalau dibilang mungkin kayak nggak mood ya. Itu, ya itu satu. Terus yang kedua, aku nggak tahu nih apakah benar ya dia kayak sibuk gitu ya. Dia kerjanya apa gitu ya. Kalau aku lihat sih kayak kayak entah ada jabatan ya atau mungkin dia seorang wirausahawan. Ya, di mana dia kayak keforsir gitu ya energinya, tenaganya ke mikir hal-hal kaitannya dengan keuangan kerjaan lah intinya. Kalau dari kartu begitu. Nah, sehingga ya kadang mungkin ibarat kata sampai rumah ya udah kayak capek. Itu ya. Soalnya apa ya? Aku kan juga udah nikah ya. Jadi kayak apa ya? Kalau udah capek ya kerja pulang itu laki-laki seringkali itu nggak mood sayang gitu ya seringkali nggak mood kalau mereka capek ya dia udah mukanya ditekuk-tekuk gitu ya jadi kayak minta disetrika gitu rasanya gitu ya kalau dari kartu begitu lebih ke ini ya yang pertama mungkin ini ya moodnya naik turun mood swing lah dia terus yang kedua kayaknya dia ada indikasi mungkin kayak capek gitu istilahnya ya gitu oke jadi kalau benci atau apa enggak sih kalau aku lihat ya lebih ke moodnya aja naik turun gitu ya kita ke Kak Kris. Kak, boleh dibalik perasaan Rina ke saya, Kris. Oke, perasaan Rina ke Kak Kris. Maksudnya boleh dibalik tuh gimana sih? Nggak paham aku. Hmm. Kalau saya, aku lihat sayang ya. Ini Kak Syaiba ini aku lihat sayang dia. Cuman emang mood swing aja ini orangnya. Rina, Rina ke Kak Kris ya. Rina ke Kak Kris. Aku lihat dia sayang dengan kamu ya, Kak Kris. Gitu. Aku lihat dia sayang dengan kamu, Kak. Ya. Cuman kamunya kenapa ini? Lagi mikir apa? Kok kayaknya kurang sumringah ya gitu. Kayak ada sesuatu hal yang entah kamu bikin ragu atau entah mungkin kamu pikirkan gitu ya tentang dia. Itu. Kalau dia perasaannya sayang ya ke Kak Kris. Oke, kita ke Kak Hausah ya. Gimana ya, Kak?
agar tidak canggung. Baiknya ya saya datang atau enggak, sebab saya juga canggung banget. Ya, sama-sama sayangku Kak Saiba. Oke, solusi. Adakah solusi ya? Kamu nyaman aja dengan diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu ya. Maksudnya canggung nggak apa-apa lah ya istilahnya gitu. Tapi ya tetap lebih ke menghargai gitu ya, ke tempat apa ya, inilah namanya juga keluarga gitu ya, kayak masih masih satu ya, masih satu keluarga besar ya. Ini kamu nyamankan diri kamu gitu ya. Misalkan nih contoh nih, kalau kamu tuan rumah yang punya arisan misalkan, atau punya rumah yang ini ya, ada acara keluarga, ya udah kamu fokus aja ke yang lain, jangan ke dia. Jadi kalau dia datang ya kamu fokus aja sama yang lain. Nah, kalau misalkan kalian misalkan harus ketemu nih di sebuah acara keluarga yang lain gitu ya, ya udah kamu fokus aja sama yang lain gitu ya. Kamu jangan fokus ke dia, intinya gitu. Jadi misalkan nih, ya kamu pasti ngelihat dia gitu ya. Tapi ya udah kamu fokus aja sama ibu-ibu yang lain gitu ya, entah ngobrolin apa atau mungkin sibuk di dapur misal ya contoh, atau sibuk apa. Jadi kayak kamu ini aja, ya udahlah nggak apa-apa lah, juga masih saudara ya. Canggung nggak apa-apa, nggak masalah ya gitu. Tapi biasanya kalau di desa ya, atau mungkin di keluarga yang sering mengadakan acara keluarga-keluarga begini ya, mereka itu yang penting datang. Jadi mau canggung kek, enggak kek gitu ya, atau mau tidur kek gitu ya, yang penting datang. Itu sebagai bentuk yang namanya menghargai sayang. Ya, yang punya acara, yang punya rumah gitu. Oke, kita ke Kak Veronica. Iya, harus hadir gitu. Kalau aku lihat sih hadir aja. Kamu canggung biarin aja gitu loh. Jadi kamu biar ini, kamu cari fokus yang lain. Misalkan kamu ada anak nih, ya anak kamu rewel, ya udah fokus sama anak kamu aja. Canggung ya wis bodo amat gitu. Perasaan terdalam Sun Pengrui ke Anita Kak hari ini ya. Kira-kira hubungan kedepannya gimana ya, pacaran? Gimana Kak Sung Pengrui, kamu perasaannya ke Kak Anita? Dan kedepannya aku lihat dia sayang dengan kamu gitu ya, gitu, dan kayak ada komitmen memang satu sama lain ya, di antara kalian berdua ya. Kalau aku lihat sih di sini sih sebenarnya kalau untuk kedepannya ya masih masih akan panjang gitu ya jalannya ya, gitu, masih akan apa ya, kalau untuk ke jenjang serius aku jujur ya belum lihat ada di sini, tapi hubungan kalian ya akan inilah, akan lama lah ya itu ya. Yang mungkin perlu kamu ketahui gitu ya tentang Sunreng, apa Sunreng, sorry agak susah aku belibet ya, Sun Pengrui ini ya, yang pasti dia ini orangnya suka kebebasan. Iya betul, kalau lagi dingin ya, kalau lagi dingin betul, karena ini ya setelah aku lihat ya dia kayak lagi entah mungkin seneng-senengnya main. Nah itu tadi ya, makanya mau aku sampaikan ke kamu ya. Jadi dia ini kayak uh, pengen dibebasin sayang ya. Jadi kamu harus tahu nih dia punya hobi apa, dia sukanya apa. Nah hal-hal yang dia suka itu ya, selama hal tersebut tidak merugikan ya, atau ya udahlah nggak apa-apa lah, misalkan sukanya hobinya ngegame contoh ya udah nggak apa-apa dibiarin aja, karena ketika dia mungkin dilarang-larang gitu ya, dia akan merasa kamu membatasi geraknya dia, dan kayak dia tuh nggak menjadi dirinya dia sendiri gitu. Saya nggak salah baru pulang Cina, oh gitu, gitu ya sayangku ya. Dia kayak masih ini sih, masih kayak apa ya, semau dia sendiri gitu ya. Kalau aku lihat perasaannya sayang dan ada komitmen gitu dengan kamu ya. Cuman memang orang ini energinya ini loh, kamu lihatnya the full ya, kayak bocah yang susah gitu ya. Jadi kayak kamu tuh kayak ibunya sayang, yang harus mungkin banyak ngertiin dan sebagainya ya, dengan segala ini ya, mungkin polanya dia itu kalau dari kartu ya. Nah ini gimana, kamu nyaman atau tidak ya dengan dia yang memang gitu ya, kayak masih bocah gitu energinya ya. Kalau membaik iya akan membaik sayang ya. Cuman kamu memang kalau berharap atau menuntut pasanganmu gitu ya untuk A B C D gitu ya, atau kamu tipe orang yang posesif, tipe orang yang mengekang, aku lihat sih itu nggak bisa ya diterapkan ke dia gitu.
Oke, lanjut ya. Kita ke Kak Hafsah ya. Kira-kira gimana perasaan Eva saat pertama kali menunjukkan diri ya setelah nikah dapat duren Kak? Enak dong, legit ya duren. Apa keluar sombongnya? Oke, Eva, gimana sih kamu ya setelah dapat duren ya? Gimana kamu? Setelah dapat duren ya, kamu merasa gimana sih? Oke, kalau aku lihat ya dari kartu, dia ini ngerasa apa ya? Jadi kayak ngerasa ini loh ya, merasa bisa menggenggam dunia gitu ya. Memang ya kalau dari kartu mungkin kayak dia tuh punya kekuasaan lah istilahnya. Mungkin dibilang sombong, iya. Ya inilah kamu bisa lihat ya, laki-laki memegang dunia gitu ya. Jadi kayak mungkin apa yang dia inginkan tuh dia berhasil dapat ya. Sekarang kalau kamu menginginkan sesuatu dan kamu dapat kan kamu bangga banget. Nah, itu yang dia rasakan sayang. Ya. Aduh, aduh. Oke, kita ke Kak Nina. Tadi aku lak banget. Ah, oh kamu lak. Tadi aku ini sih. Kayak kamu nggak ada respon apa-apa, nggak tahu aku sayang. Oke, tak bacain lagi ya. Apa ada pesan yang ingin Dede Sahari sampaikan ke Nina saat ini? Dede Sahari, kamu mau ngomong apa sih ke Kak Nina? Aku lagi nggak baik-baik saja, gitu. Aku kayak ngerasa berat banget gitu ya di hari ini. Aku pengen bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi gitu ya. Terutama dia kangen kangen pengen bisa ketemu sama kamu gitu ya, mencurahkan segala pemikirannya gitu ya dan juga perasaannya dia gitu ke kamu ya. Jadi dia kangen sayang energinya ya, pengen ketemu banget ya karena ini aku lihat nih 1 sampai 10 levelnya di 10 ini ya, berat-beratnya ini. Aduh, aduh ya itu ya. Jadi dia minta gitu kamu buat nunggu lah gitu karena ya nanti aku pengen ketemu kamu lagi intinya gitu ya meskipun saat ini ya aku pengen ngomong kalau aku lagi nggak baik-baik saja makanya nggak bisa ngobrol ya sama kamu gitu. Aku lupa yang tadi sayang, wis lali aku yang tadi, wis lali aku wis lupa ya, udah jauh banget soalnya wis nggak inget. Oke, kita ke Kak Aisyah. Energi Yogi ke Aisyah gimana? Yogi ke Aisyah ya, Yogi ke Aisyah. Aku lihat perasaan dia ini sayang ya, tuh. Sayang sama kamu perasaannya gitu. Kalian PDKT kah ya? Aku lihat kayak energinya kayak lagi seneng gitu ya, kayak lagi ngejar-ngejar ya. Aku nggak tahu nih, ini kamu sudah pacaran atau belum dengan dia ya. Cuman energinya ini dia sayang gitu ya. Sayang, dia peduli gitu sama kamu gitu ya. Alhamdulillah dia sudah dapat suami yang sesuai kriterianya dia. Kalau udah punya suami lah nggak nengok suami orang. Betul ya. Kalau aku lihat dia bangga banget sih. Si siapa ini tadi? Lupa namanya. Eva. Oh, Eva ya. Gitu. Seperti itu sayangku ya. Kamu mau nanya apa lagi nih? Ya Allah ini hujan terus lah ini dari maghrib tadi. Anter anter nggak NBA apa nih? Apa maksudnya antri? Enggak antri kok Kak Nina. Ya paling ini ya Kak Hafsah gitu kalau kamu mau apa nanya boleh ya. Kakak dengan pencapaiannya apakah dia jadi meremehkanku dan suami? Oke, Eva ya gimana sih dengan yang sudah kamu dapat gitu ya? Apakah kamu jadi meremehkan atau memandang rendah ya Kak Alfiah dan suaminya? Gimana Eva menurut pandangan kamu?
Kalau aku lihat sih kalau meremehkan enggak sih Kak, cuman mungkin perasaannya kayak masih belum lupa aja sama masa lalu gitu ya. Dalam arti belum lupa itu bukan apa ya, bukan kecintaan gitu enggak ya, tapi belum lupa itu ini ya mungkin di apa namanya di masa lalu ya atau mungkin di kejadian sebelum-sebelumnya gitu kan dia ini ya mungkin kayak pernah mau dijodohin contoh misalkan gitu jadi kayak masih keinget aja makanya kenapa dia energinya sungkan ya lebih ke sungkan sebenarnya jadi kalau dia sombong enggak kak canggung ya lebih kesungkan aja gitu jadi kalau dia sombong ke kalian berdua enggak lawang dia aja kayak ada rasa canggung malu gimana mau sombong ya itu mau ketemu aja nggak enak ya itu jadi kalau mau sombong kok kayaknya nggak pada tempatnya ya kalau ke kalian berdua. Dede Sahri, apakah kamu sudah nemu cara ya untuk ketemu dengan Nina? Apakah Dede Sahri sudah menemukan cara ya atau solusi ya untuk ketemu dengan Nina? Gimana Dede? Aku lihat ya kalau dari kartu sudah ya. Kalau dari kartu sudah sayang. Ini tadi yang aku bacain bukan tadi sih? Kamu tadi yang pertanyaannya apa sih Kak Nina? Sih aku kayak agak-agak inget ya. Kalau aku lihat ya, ini kok kayak hampir mirip sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Saya aku lupa kamu tanya apa tadi. Kayaknya intinya gini, tadi itu pokoknya pertanyaan yang kedua ya, aku sempat ngomong kalau dia ini ada rencana pengen ketemu sama kamu. Jadi kayak sekalian jemput duit juga sekalian ketemu sama Kak Nina. Gitu. Kalau aku lihat ya, itu ya. Heeh, ada di ya itu tadi. Jadi dia ada rasanya kayak kangen tadi itu, ya. Dan yang kedua dia itu sudah ada plan. Jadi kayak dia kayak bakal ngambil duit gitu ya kan ada Ace of Pentacles tadi. Ada mau ngambil duit gitu dan juga sekalian ketemu sama kamu gitu ya. Jadi kemungkinan sih di energi-energi tahun depan gitu, sayang. Ya, Kak Nina. Oke, lanjut kita ke Kak Zikana Dina. Suhendi ke Dina Pasa, adakah cewek lain ya sekarang dan ke depannya? Oh, tahun depan masih lama ya. Lah dibandingkan 8 bulan ya. Suhendi ke Dina Pasa. Suhendi kamu ada cewek lain nggak sih? Ya, coba kita cek ya, semoga kelihatan. Kalau aku lihat ya dari kartu sih di sini nggak kelihatan ada cewek lain sayang. Kalau dari kartunya yang ini ya, ini ya kalau perasaannya sih dia sayang ya dan masih kayak ada sayang masih ada effort lah gitu di sini ya seperti itu tapi kalau dia ada dekat dengan wanita lain aku lihat ada gitu ya ada dekat dia tapi apakah dia pacaran gitu ya dari keempat kartu ini tidak kelihatan. Kak Nina, Kak Nina. Iya cemburuan aja Kak. Oh gitu. Oke, kita ke Kak Alfia. Gimana perasaan suami ya saat bertemu Eva dan istrinya? Oh, dan suaminya dalam satu acara yang ngumpul dalam suatu ruangan ya, satu ruangan. Apakah suamiku canggung? Oke. Wahai suaminya Kak Alfia ya, adakah kamu masih canggung ya? Perasaan kamu gimana sih ke Eva dan suaminya? Apakah canggung atau gimana gitu ya? Kalau aku lihat sih biasa aja loh suamimu nih, gitu ya ramah gitu ya. Jadi kayak mungkin orang melihat kayak kesannya ramah gitu ya, mungkin ya ngobrol gitu ya sama suaminya Eva. Ya ngobrol ya biasa aja gitu. Aku lihat sih kayak bodoh amat sih suamimu ini. Nggak ada rasa canggung-canggung sayang. Nggak ada ya. Nggak ada rasa canggung-canggung. Nggak ada rasa benci, nggak ada rasa gimana-gimana, canggung enggak sih. Jadi kayak ya udah cuek aja, bodoh amat intinya gitu. Ya, dan dia apa ya kayak lebih lebih apa ya jadi kayak lebih ke ramah ya jadi kayak mungkin mikirin gitu ya perasaan orang dan sebagainya dan
memang udah nggak ada urusan apa-apa gitu, ya udah gitu. Nggak canggung sayang. Oke, kita ke Kak Nina Rahayu. Nina dan Binsar ya, sudah selesai ketemu. Kita udah ngobrol soal hidup masing-masing. Gimana perasaannya si Binsar ini ya ke Kak Nina? Oke, setelah pembicaraan tersebut, kamu gimana sih Binsar? Dia melihat ya bahwa kamu itu sosok cewek yang kuat ya. Perasaannya semakin dalam, semakin sayang, semakin peduli. Hayolah. Aduh, aduh. Ya ampun. Ini kamu udah pisah belum sama Binsar? Maksudnya udah pulang belum ya? Kalau udah pulang, ya aku cuman mau ngomong ya. Ini kenapa sih dia ini kalau kalian udah berpisah atau kalian udah pulang nih dia lagi muncul perasaan lope-lopenya. Tuh kan, bener kan? Muncul lagi begini. Ya, dia melihat kamu sosok yang kuat gitu dan dia ada kayak rasa kagum ya ke kamu. Itu. Ya, dan kayak dia makin ini aja makin kagum, makin sayang gitu perasaannya. Gitu, ya. Oke, kita ke Kak Zikana Dina. Suhendi ke Dina Pasa, ya. Kamu mau memanfaatkan Kak Dina Pasa atau sayang kamu ini tulus sih? Ya, love you juga Kak Nina, love you sekebun ya. Suhendi ke Dina Pasa, gimana kamu? Adakah sayang betul? Betul sayang ya. Apakah memanfaatkan? Enggak ya. Ini kalau kamu ingat ya, tadi kartunya keluar lagi kan ini ya. Dia betul sayang. Cuman memang energinya ini labil. Ada kayak rasa takut kehilangan gitu ya. Kadang-kadang memang gampang marah ya atau moodnya tuh kayak naik turun ya. Itu dia. Tapi kalau tulus dia tulus ya. Tidak ada indikasi memanfaatkan dari keempat kartu ini. Berarti saya dan Eva yang bingungisasi. Biasa, soalnya kalau cewek ya, biasanya kan kayak gimana gitu kan kita makhluk perasa ya gitu istilahnya ya. Jadi kayak gampang sungkan, gampang canggung kita ya, gampang kayak kadang ya mungkin ngelihat misalkan nih aku sama Kak Nina ketemu loh, Kak Nina merengut gitu ya. Apa jangan-jangan Nina marah sama aku ya kan gitu. Kadang kita mikir ke arah sana, padahal mungkin Kak Ninanya baru sakit gigi gitu. Misalkan contoh gitu ya. Ya perempuan kan kadang kemana-mana ya pikirannya. Iya, memang Kak Zika Nadina. Dia kan aku udah bilang ya, takut kehilangan kamu gitu. Makanya namanya takut kehilangan ya, berarti dia ada rasa ya cemburu, nggak mau kamu dimiliki yang lain. Oke, lanjut. Kita ke KMCL. Bagaimana perasaan Aris Adi Sanjaya ke Kak Michelle ya? Apakah ya bisa balikan lagi? Aris Adi Sanjaya. Wahai Aris Adi Sanjaya, ya bagaimanakah perasaan kamu ya sama Kak Michelle? Oke, kalau aku lihat kok dia kayak lagi galau ya. Kalian putus sudah lama atau baru-baru saja, sayangku? Ya, kalau aku lihat kok kayak lagi galau ini orangnya. Kayak lagi galau, kayak lagi ngerasa berat gitu ya, berusaha move on, berusaha melepaskan gitu ya, tapi kayak masih belum bisa gitu ya. Jadi kayak sosoknya Kak Michelle ini gitu ya, begitu lekat gitu ya dalam memorinya dia gitu. Dan apakah bisa ya balikan lagi energinya? Four of Swords. Aku lihat kok dia ini ya, kayak ada keraguan sih di sini. Gitu. Ya, kayak ada keraguan ya. Sebenarnya kayak pengen dalam hati gitu, mungkin kayak pengen balik lagi gitu ya, tapi kayak masih ragu-ragu gitu. Dan ini kartu terakhir adalah ya Eight of Wands. Jadi kemungkinan kalau aku lihat ya, kalian kemungkinan kedepannya bakal ada komunikasi lagi gitu, atau mungkin bakal ada hubungan lagi sayang. Itu ya, kalau aku lihat dari kartu si Aris Adi Sanjaya ini kayak masih
belum bisa ngelupain kamu, masih belum bisa move on, ya. Dan kemungkinan kayak bakal ada hubungan lagi. Nah, ini akan aku nggak tahu nih, kalian berdua lost kontak atau masih ada komunikasi ya. Kalau aku lihat nih, tambahin satu lagi ya. Kemungkinan kayak bakal balik lagi. Cuman kalau jadian lagi sih aku lihat belum ada jadian, tapi kayak lebih ke apa ya? Jadi kayak seolah-olah mungkin kayak mulai lagi dari awal lah intinya gitu, ya. Seperti itu kalau dari kartunya sayangku. Tadi tuh kuota aku habis, Mbak. Jadi aku langsung ini baru aku isi. Ya, sama-sama Kak Michelle ya. Bisa-bisanya nggak sadar ya kuota habis ya. Tapi emang gitu sih. Aku sering banget ya isi pulsa ya pas masa tenggang. Is Jan. Kak Susila ya. Kak, cek energi asmara Susi ke depannya ya, lagi sendiri. Oke, gimana sih asmara Susi ke depannya ya? Coba saat ini sampai tahun depan lah ya. Gimana soal percintaan ya? Ada kabar apa? Kalau aku lihat ya, ini kayaknya ada yang suka sama kamu nanti. Gitu, ada yang ngedeketin gitu ya di sini ya. Cuman kalau apakah gitu di tahun depan kayak bakal ada kalian jadian atau pacaran gitu ya. Nah, ini kayak tergantung dari kamu ya. Di sini kemungkinan ini kalau dari kartu ada dua orang ya yang PDKT lah intinya ke kamu, ngedeketin kamu gitu ya. Atau mungkin bisa jadi ini dari kalangan teman sendiri gitu ya. Kalau aku lihat nih, kemungkinan ada dua orang ya. Cuman ini kalau dari kartu aroma-aromanya gitu ya. Ini tuh kayak baru PDKT ya. Belum ke arah kalian menjalin relationship lah gitu ya atau pacaran gitu satu sama lain. Seperti itu sayang ya. Jadi kalau misalkan contoh nih di tahun ini kamu belum ada yang mendekat gitu ya, tahun depan insya Allah ini bakal ada yang mendekat ke dirimu. Ya nggak sadar Mbak, terus pakai wifi. Oh iya juga bener ya. Aku pun juga pakai wifi ya. Jadi, aduh, sadarnya kalau ini nomor Anda memasuki masa tenggang. Aduh, bikin panik loh itu bener yakin. Malah sih siapa? Mbah Angga tuh kemarin ngisi pas masa tenggang. Wah, itu mental sayang. Jadi lewat BCA mental, lewat apa ya? Dana GoPay dan sebagainya mental semua. Gitu, mental semua. Terus akhirnya bisa ngisi itu lewat apa sih kan kayak Indosat tuh ada layanan apa ya kayak layanan tapi lewat WhatsApp. Nah, ngisi lewat situ baru bisa. Ih, panik banget loh itu kemarin. Heeh, aku sampai panik gitu. Wah, ini kayaknya gimana nih kartunya nih sayang banget gitu. Soalnya kan dia wis didaftarin kemana-mana ibarat kata ya. Ngurus kan kalau kartu baru atau nanti biasanya disuruh pasca bayar ya susah juga. Sibah, sibah. Aduh, jadi misalkan gini ya. Jadi kalau masa tenggang gitu katakanlah tanggal 19 gitu ya. Nah, kita tuh bayar tanggal 19 nggak bisa. Kan nggak nyeli ya. Bikin panik gitu, gagal kabeh, mental kabeh. Tapi akhirnya bisa. Nggak tahu sih dia ngotek-ngoteknya gimana. Tapi katanya lewat layanan ini, layanan lewat WhatsApp gitu. Tanggal 15 habis. Hah? Lah ini tanggal berapa? Ini tanggal 18 loh Kak Nina. Oke, ini kalau nggak ada yang nanya lagi, aku mau off dulu ya, sayangku. Ya, kita lanjut lagi besok. Soalnya ini apa ya, hujannya kayak suaranya kayak makin banter gitu loh. Takutnya nanti malah agak nggak nyaman gitu. Ya, kalau nggak ada yang tanya lagi. Ada nggak ini? Semoga ya ini aman ininya. Apa hujannya ini makin lama makin meresahkan. Oh iya, ada Kak Asaon.
Kak Vampir 212 kalau mau nanya lemparnya di 10 sayang. Tuh kayak Kak Asaon tuh ngelempar Rosa 1 ya, bukan Mawar 1. Kak apa Wildi peka kalau Siti Fatimah juga ada rasa ke Wildi ya. Kita tuh teman dekat gitu ya. Kedepannya kira-kira gimana? Wildi, kamu peka nggak sih? Tahu nggak sih kalau Siti Fatimah ini ada rasa? Kedepannya gimana ya kira-kira? Kalau aku lihat dari kartu ya, dia ini kayak masih belum tahu loh Kak, ya. Cuma nanti kalau dia tahu gitu, mungkin akhirnya kalau dia menyadari kalau Siti Fatimah ini suka gitu ya, ini kemungkinan sih dia kayak kaget aja, nggak nyangka gitu loh. Aku lihat dia nggak tahu Kak, nggak peka gitu ya. Ini loh, dia ngerasa kamu mungkin udah kayak deket banget gitu ya, udah kayak saudaranya atau udah kayak keluarganya gitu. Dia nggak nyangka loh ini kalau kamu suka sama dia Kak. Aduh rak peka blas sih orangnya ya. Ini itu dia nggak tahu ya, nggak peka dia ini. Dan dia pun kalau tahu ya dia shock gitu ya, dia kaget gitu loh. Gitu mungkin dia ngerasa apa ya, kayak kamu selama ini kayak peduli sama dia ya lebih ke karena temen deket gitu ya. Itu sayang kalau dari kartu. Aduh gimana nih, mau ngomong atau enggak nih? Aduh ya, mau ngomong apa enggak kamu ini? Kalau dipendam sendiri ya meledak juga ya nanti. Jadi dia nggak peka sayang. Ya, dia ngerasa biasa aja ini di sini soalnya. Iya, sama-sama ya sayangku. Kamu untuk kembali karena